Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda bertemu lagi dengan saya, Riko Nurdini, dalam pembelajaran Seni Budaya kelas 11. Oke, Ananda, hari ini kita akan membahas tentang gambar bentuk. Apa sih gambar bentuk itu? Nah, gambar bentuk adalah suatu karya seni berdasarkan pengamatan yang kemudian dikelola ke bidang dua dimensional atau bidang datar. Bidang datar itu apa sih? Bidang yang hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Atau mungkin kalau misalnya kamu googling, bidang dua dimensional itu apa? Bidang yang hanya memiliki panjang kali lebar. Seperti itu, Ananda. Nah, di dalam menggambar bentuk, yang diutamakan adalah bentuknya. Yang namanya juga gambar bentuk, jadi yang diutamakan adalah bentuk dari gambarnya. Nah, di dalam menggambar bentuk ada poin penting yang harus kamu perhatikan. Poin pentingnya itu ada perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang, teknik, dan bentuk dasar. Ingat, 6 poin penting ini saya akan jelaskan satu-satu. Pertama adalah perspektif. Nah, perspektif itu apa sih? Perspektif, kata kuncinya adalah jarak pandang. Jarak pandang. Benda yang semakin jauh dengan kita, maka akan terlihat semakin kecil. Nah, tetapi ketika benda itu semakin dekat dengan mata kita, maka benda itu akan terlihat semakin besar. Ingat, bendanya tidak menjadi besar dan menjadi kecil, hanya terlihat menjadi besar dan terlihat menjadi kecil. Gitu ya, Ananda. Contohnya seperti ini. Nah, lampu jalanan di pinggir kota, lampu jalanan itu ketika jalannya lurus, kita kan memandang lampu itu yang makin jauh dari mata kita atau pandangan kita, itu kan jaraknya, ukurannya akan semakin kecil, semakin pendek. Tetapi aslinya si lampu jalanan itu ya ukurannya tetap hanya terlihat saja. Nah, yang sebelah kanan ini, yang kanannya saya, ini sederhananya kayak misalnya pohon-pohon saya bikin sederhana gambarnya, ukurannya itu anggap saja sama. Ketika makin jauh dengan kita itu pohonnya terlihat makin kurus dan makin kecil sampai akhirnya menghilang di titik hilang. Ini namanya perspektif, Ananda. Yang kedua adalah proporsi. Proporsi itu ukuran perbandingan. Ingat, kata kuncinya adalah ukuran perbandingan suatu benda. Benda itu dibandingkan bagian dengan bagian atau bagian dengan keseluruhan. Nah, contohnya seperti ini. Bagian dengan bagian. Di sini ada gelas, ada apel, ada guci. Di ukuran perbandingan dengan bagian itu leher guci dengan badan guci itu dibandingkan. Tapi ketika perbandingannya bagian dengan keseluruhan, keseluruhan benda, di sini ada 3 benda, guci, gelas, dan apel. Dibandingkan ukurannya dari 3 benda tersebut. Tapi kalau misalnya bagian dengan bagian itu si guci ukurannya berapa besar sih dari badannya, itu seperti itu. Nah, di sebelahnya juga ada perbandingan ukuran antara teko yang gemuk dan teko yang kurus. Kemudian komposisi. Komposisi di dalam menggambar bentuk itu penyusunan tata letak, Ananda. Entah itu tata letak bendanya atau tata letak warnanya, cahayanya, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada saya contohkan yang pertama. Yang pertama itu bendanya disusun berjejer seperti itu. Terus yang kedua disusun depan belakang. Dan yang ketiga itu disusun V. Itu yang pertama itu kurang menarik. Kenapa? Karena komposisinya itu belum terlihat, dalam artian itu cuma dijejer doang. Tidak menarik untuk digambar. Tetapi ketika yang di gambar kedua atau gambar yang tengah itu sudah mulai enak dilihat karena sudah ada dimensinya, ada yang depan, ada yang belakang. Yang ketiga juga hampir sama seperti yang kedua, sudah tersusun atau sudah dikomposisikan. Nah, akan saya berikan contoh lebih lanjut seperti ini. Gambar yang sebelah sana itu cuma dijejer, kurang menarik. Kalau menurut saya pribadi kurang menarik komposisinya. Kenapa? Walaupun di situ komposisi tinggi-tinggi rendah itu juga lumayan enak, tapi karena berjejer saya melihatnya benda itu belum jadi satu kesatuan, 3 benda itu. Tetapi ketika gambar sebelahnya ini
ketika kalian susun seperti itu, yang pendek itu dinaikkan ke suatu benda lain dan dia miring, itu menjadi komposisinya lebih enak gitu Ananda untuk digambar atau difoto. Seperti itu ya. Ini komposisi, tata letak. Yang keempat, gelap terang atau bayangan. Penyirangan suatu benda yang terkena sinar akan terlihat terang dan yang tidak terkena sinar akan gelap atau akan menimbulkan bayangan. Contohnya seperti ini. Yang gambar kecil ini memperlihatkan cahaya datang dari mana. Yang matahari itu ketika datangnya dari samping, otomatis si bayangannya akan menyamping. Tetapi ketika mataharinya ada di atas, otomatis bayangan ada di bawah benda. Nah, di sini saya contohkan bola. Bayangan itu ada yang menempel pada bendanya dan ada yang jatuh di benda lain. Ini benda lain dari bola tersebut adalah lantai. Jadi ketika ada cahaya, otomatis akan ada bayangan. Seperti itu Ananda. Kelima, teknik. Teknik itu cara penggunaan alat dan bahan di saat kita menggambar atau membuat karya seni. Alat yang kita gunakan akan menentukan teknik apa yang kita gunakan. Misalnya, kamu menggunakan pensil atau konte atau pensil warna atau krayon. Teknik yang digunakan kebanyakan adalah teknik arsir atau teknik dusel. Tetapi ketika kamu menggunakan cat, teknik yang digunakan itu bisa akuarel, bisa plakat, seperti itu Ananda. Bisa juga semprot kalau misalnya kamu menggunakan cat minyak, bisa menggunakan teknik semprot. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Ketika yang gambar paling ujung sana itu dia menggunakan cat minyak. Cat minyak pada kanvas kebanyakan menggunakan tekniknya adalah plakat atau teknik blok. Terus kemudian yang kedua, yang tengah itu ada pulpen. Pulpen pada kertas. Ketika media kamu adalah kertas dan alat kamu adalah pulpen, bisa digunakan teknik arsir, bisa digunakan teknik apa? Tapi di sini yang saya contohkan tekniknya adalah pointillis atau titik-titik. Terus yang ketiga ada krayon di kertas. Krayon di kertas di sini tekniknya adalah arsir. Terus yang keempat di bawahnya yang cat minyak itu ada cat air. Cat air kebanyakan penggunaan cat air itu adalah akuarel, apalagi bahannya adalah kertas. Terus pensil di kertas itu bisa menggunakan arsir, bisa menggunakan dusel. Dan terakhir pensil warna di kertas juga menggunakan arsir. Ini teknik. Terus yang keenam ada bentuk dasar. Bentuk dasar benda dibagi menjadi 4, yaitu bentuk silindris, bentuk kubistis, bentuk bola, dan bentuk bebas. Bentuk silindris ini yang benda-benda yang berbentuk silindris itu banyak sekali, seperti botol, seperti tiang, seperti banyak. Itu namanya bentuk silindris. Kalau misalnya yang kotak-kotak itu namanya bentuk kubistis, bola, dan yang bentuk bebas itu bentuk yang tidak beraturan, misalnya pohon, bunga, atau gabungan dari bentuk silindris dan kubistis, seperti itu kan Anda. Nah, macam-macam arsir. Di dalam menggambar bentuk itu arsir sangat familiar. Di sini ada beberapa contoh arsir, ada arsir miring, ada arsir titik, ada arsir bulat, ada arsir lurus, ada vertikal, diagonal, banyak sekali. Nah, perbedaan teknik arsiran akan memberikan kesan yang berbeda pula pada objek yang kita gambar. Nggak percaya? Nih, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada 4 teknik arsir, padahal objeknya sama. Objeknya adalah lampu. Tapi digunakan teknik arsir yang berbeda. Ada teknik miring, ada teknik membulat, ada teknik cross, dan ada teknik bebas. Yang paling ujung sana teknik miring. Nah, benda yang menggunakan teknik arsir miring itu terkesan dia kuat, kokoh. Tapi ketika benda yang kedua yang menggunakan teknik bulat, itu bendanya akan mengesankan dia empuk atau fluffy. Jadi terkesan dia seperti bulu domba. Nah, teknik yang ketiga, teknik
cross atau arsir silang itu juga akan mengesankan si benda itu lebih kuat daripada benda yang pertama. Kalau misalnya benda pertama mungkin adalah tanah liat, yang ketiga itu bisa kayu, bisa batu. Nah, dan yang terakhir itu teknik bebas. Dia juga mengesankan seperti bulu, Ananda. Jadi, dia empuk terkesannya. Jadi, perbedaan teknik arsiran akan memberikan kesan yang berbeda pula pada objek yang kita gambar, walaupun objeknya sama. Langkah-langkah pendekatan menggambar bentuk. Jadi, ketika menggambar bentuk itu ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Di sini ada 6 langkah yang saya tuliskan. Pertama, kalian tentu menyiapkan alat dan bahan dulu. Sebelum melakukan apapun, kalian mempersiapkan alat dan bahan dulu. Kemudian, setelah kalian mengkomposisikan si bendanya, kalian melakukan pengamatan. Mensketsa, menentukan penyinaran, menentukan teknik, dan finishing. Ini akan saya contohkan. Setelah kalian menyiapkan alat dan bahan dan mengkomposisikan benda atau objek yang ingin kalian gambar, kalian lakukan pengamatan. Pengamatan ini untuk apa sih Pak fungsinya? Untuk melihat benda ini kokoh atau lembut. Benda ini dia memantul atau tidak. Benda ini ketika kena cahaya, dia seperti apa. Jadi benar-benar kalian amati, kalian pahami karakter si benda. Semua bendanya ada. Di sini saya contohkan ada teko, ada cangkir, ada buah, dan ada kain. Nah, setelah diamati, kalian melakukan sketsa. Jadi, memindahkan si benda tadi ke bidang 2-dimensional, seperti ini. Nah, garis bantu itu digunakan penting, Ananda. Kenapa penting, Pak? Karena biar objek kalian itu proporsi atau pas, jadi tidak melenceng atau gimana. Jadi garis bantu itu bisa kalian gunakan dan penting juga digunakan. Tapi ingat, garis bantu biarpun penting, tapi aslinya tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena akhirnya dia akan dihapus. Otomatis garis bantu yang harus kalian gunakan itu sangat tipis agar mudah dihapus di terakhir. Nah, setelah memindahkan ke kertas, kalian hapus garis bantunya. Jadi kalian tegaskan garis utama, kemudian dihapus. Nah, kemudian setelah melakukan sketsa, kalian menentukan penyinaran, gelap terangnya. Kalian tentukan cahaya dari mana sih, cahaya ada di bagian mana sih bendanya. Terus kemudian boleh kalian arsir pakai pensil, boleh juga nanti untuk gelap terangnya kalian langsung menggunakan warna. Tapi saya di sini yang saya contohkan, saya arsir dulu agar saya tahu bagian mana yang terang sekali, bagian mana yang agak gelap, dan bagian mana yang paling gelap. Seperti itu, Ananda. Kemudian setelah diarsir, saya menentukan teknik pewarna apa sih yang saya gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan cat air. Saya gunakan cat air. Teknik yang saya gunakan adalah akuarel. Nah, setelah menentukan teknik, terakhir finishing. Finishing itu bisa saya berikan background, bisa saya kasih detail-detailnya, bisa saya kasih bagian-bagian yang kurang, atau bisa saya hapus bagian-bagian yang tidak penting. Seperti itu, Ananda. Ya, cukup sekian materi hari ini, materi gambar bentuk. Jadi ingat, Ananda, yang sudah saya sampaikan hari ini adalah pengertian menggambar bentuk, poin-poin penting dalam menggambar bentuk, dan langkah-langkah pendekatan menggambar bentuk. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.